Cinta ditolak Julia Roberts, Pep Guardiola diajak Manchester United. Pep Guardiola mendapat ejekan dari Manchester United setelah mengungkapkan kekagumannya pada sosok artis Hollywood, Julia Roberts. Ejekan terhadap Pep Guardiola tersebut dilakukan Manchester United melalui akun resminya di Twitter. Kembali ke masa ketika Julia Roberts mengunjungi Old Trafford, tulis Man United disertai emoji kedipan mata. Unggahan Man United ini agaknya sengaja ditujukan kepada Pep Guardiola, yang baru-baru ini mengakui kekagumannya pada sosok Julia Roberts. Ex-Liverpool kecewa, The Reds malah boyong Cody Gakpo, bukan Leandro Trossard. Ex-Liverpool, Jose Enrique merasa kecewa, karena The Reds lebih memilih mendatangkan Cody Gakpo, bukannya Leandro Trossard. Menurutnya, Trossard adalah pemain top yang akan menambah kekuatan lini serang The Reds. Trossard adalah pemain top. Saya berharap Liverpool mengontraknya pada bulan Januari. Namun, mereka tidak melakukannya. Mereka memilih Gakpo karena usianya. Saya menghargai itu, ujar Enrique. Ayah Lionel Messi mendarat di Arab Saudi, bahas rencana transfer ke Al Hilal. Dikutip dari Mirror, Jorge Messi mendarat di Arab Saudi. Sejatinya, agenda utama Jorge bukan untuk membahas hak dan kewajiban Messi sebagai salah satu duta pariwisata Arab Saudi. Namun, Jorge juga dilaporkan punya misi lain. Jorge memanfaatkan kunjungan itu untuk bicara dengan Al Hilal, klub yang tertarik pada jasa Messi. Kabarnya, Al Hilal menawarkan kontrak 200 juta euro per musim pada Messi. Sakit hati jadi sasaran kritik, Marco Verratti berencana hengkang dari PSG. Performa Marco Verratti dikritik saat Paris Saint-Germain tersingkir di babak 16 besar Liga Champions. Menurut Calcio Mercato, Verratti merasa tidak nyaman dengan kritikan yang datang. Sebab, kritikan tersebut dianggap kurang tepat. Dalam laporan tersebut dijelaskan, Verratti kini sedang mempertimbangkan masa depannya di PSG. Opsi untuk hengkang di musim panas 2023 sangat mungkin diambilnya. Padahal, Verratti baru saja memperpanjang kontraknya pada akhir Desember 2022 lalu. Barcelona kesulitan lepas Ansu Fati, walau diburu tim-tim papan atas Liga Inggris. Barcelona diyakini akan kesulitan melepas Ansu Fati, meskipun winger muda tersebut diminati beberapa tim papan atas Liga Inggris. Pasalnya, bintang jebolan La Masia itu menolak untuk tinggalkan Barcelona. Ia bersikeras bertahan di Camp Nou dan memperjuangkan nasibnya di skuad utama Blaugrana. Diungkapkan Barca Universal, Mendes sudah melempar Ansu Fati ke bursa transfer. Namun, pemain berusia 20 tahun itu tak ingin tinggalkan Barcelona saat ini. Borussia Dortmund manfaatkan jeda internasional untuk bahas masa depan Bellingham. Jude Bellingham masih belum jelas akan kemana di musim panas nanti. Sembari menunggu kepastian sang pemain, Borussia Dortmund bakal coba membahas masa depan sang gelandang. Waktu pembahasannya pun sudah ditentukan. Menurut laporan Bild, Dortmund bakal memanfaatkan jeda internasional di akhir Maret 2023 untuk membahasnya. Segala kemungkinan masih bisa terjadi. Bellingham bisa saja berlabuh ke klub baru, karena saat ini ada Real Madrid, Liverpool, dan Manchester City yang sedang memantaunya. Paul Pogba ingin bertahan di Turin. Pogba mendapatkan permasalahan yang signifikan dalam musim pertamanya, pada perjalanan keduanya dengan Juventus. Permasalahan cedera memberikan dampak besar bagi waktu bermain Pogba. Keadaan ini membuat Pogba disebut dapat dilepas oleh Juventus. Raksasa Liga Italia itu harus mengurangi pengeluaran gaji mereka agar dapat memperbaiki kondisi keuangan mereka. Namun, laporan dari 90 Min menyatakan bahwa Paul Pogba masih berniat untuk bertahan di Allianz Stadium. Gianni Infantino terpilih kembali sebagai presiden FIFA untuk kali kedua. FIFA baru saja mengumumkan siapa presiden mereka untuk periode 2023-2027. Sosok Gianni Infantino resmi terpilih menjadi orang nomor 1 di organisasi ini. Berdasarkan rilis yang dikeluarkan FIFA, Gianni Infantino terpilih kembali menjadi presiden FIFA dengan cara aklamasi. Dalam kongres yang digelar di Rwanda tersebut, Infantino diketahui menjadi satu-satunya sosok yang maju sebagai calon presiden FIFA. Tidak ada calon lain yang mendaftarkan untuk jadi orang nomor 1 di FIFA. Thibaut Courtois tidak ingin bertemu Chelsea atau Man City di perempat final Liga Champions. Di perempat final ini, siapapun bisa saling bertemu. Itu berarti, Madrid saat ini punya peluang menghadapi satu dari 7 tim lain yang lolos ke perempat final.
Courtois lantas menyeleksi 2 di antaranya untuk jadi calon lawan Madrid berikutnya. Ia berharap bisa bertemu 1 di antara 5 tim lain, selain Chelsea dan Man City. Saya berharap ada sedikit perubahan calon lawan kami selanjutnya. Kami sudah menghadapi Chelsea dan Man City musim lalu. Jadi, kami ingin bertemu tim lain di musim ini, terangnya dikutip dari Managing Madrid. Man City seriusi transfer Osimhen, sudah buka komunikasi dengan Napoli. Manchester City dikabarkan telah menghubungi pihak Napoli, untuk menanyakan ketersediaan Victor Osimhen di bursa transfer musim panas 2023 mendatang. Menurut laporan Sky Deutschland, bahwa City sudah membuka komunikasi dengan pihak Napoli. Laporan itu juga menyebut, Napoli mungkin saja terbuka menjual Osimhen, asalkan ia ditebus dengan harga minimal 100 juta euro. Man City makin ngeri, Mikel Arteta jelaskan respons Arsenal. Mikel Arteta turut berkomentar soal performa impresif Manchester City baru-baru ini. Sebagai rival di Liga Inggris, Arsenal tentu perlu mewaspadai penampilan Man City. Ketika ditanya soal performa Man City akhir-akhir ini, Arteta menjawab, kami tidak bisa mengontrol itu. Kami tahu, adanya standar yang mereka bentuk di liga ini, dalam 4 atau 5 tahun terakhir. Kami harus mencapai standar itu, jika ingin mengalahkan mereka, ujarnya. Trent Alexander-Arnold meresahkan, Liverpool wajib beli bek kanan baru. Sudah saatnya Liverpool tidak terus mengandalkan Trent Alexander-Arnold, dan beli bek kanan baru. Jamie Carragher mengatakan, ini sangat mengkhawatirkan, tidak hanya untuk Liverpool sebagai sebuah tim. Ini tidak bisa berlanjut, apa yang terjadi musim ini dengannya, dan berapa kali dia kurang bertahan. Masalah yang mereka miliki di posisi itu, adalah mereka tidak pernah memiliki persaingan nyata untuk Arnold. Saya pikir, Liverpool sekarang berada pada titik, di mana mereka harus bertindak dan membeli bek kanan. Liverpool butuh gol lawan Madrid, Nunes malah ditarik keluar. Darwin Nunes mampu merepotkan lawan, dengan kecepatannya dari sisi sayap kiri. Namun, pada menit ke-57, Nunes malah ditarik keluar, dan digantikan Roberto Firmino. Keputusan klub ini, tentu saja dipertanyakan sebagian fans Liverpool. Menir asal Jerman itu, lantas memberikan alasannya menarik keluar Nunes. Darwin tidak berada di level teratas, dan kami perlu bertahan melawan tim itu. Kami bisa berubah, dan kami ingin sedikit mencampur adukannya, terang Klopp. Tak main-main, Inter Milan siap sikut Juventus demi Gianluca Scamacca. Inter Milan tampak sangat serius untuk mendatangkan Gianluca Scamacca, dan siap mengungguli Juventus pada bursa transfer mendatang. Melansir dari laman Gazzetta dello Sport, disebutkan bahwa Inter Milan tengah mencari calon striker baru, yang bisa mengisi pos lini depan mereka musim depan. Dari sekian banyak nama yang masuk dalam daftar belanja Inter Milan, sosok Gianluca Scamacca merupakan yang terdepan, dan jadi prioritas manajemen La Benia Mata. Carlo Ancelotti, Real Madrid ingin jumpa AC Milan di final. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti mengungkapkan, tim yang ingin dihindari pada pertandingan perempat final Liga Champions. Ancelotti mengaku lebih suka bertemu AC Milan di partai final, dibandingkan di 8 besar. Selain berpotensi bertemu Milan, Madrid juga tidak menutup kemungkinan, menghadapi duo Italia, Inter dan Napoli. Napoli melakukannya dengan sangat baik, mereka mendominasi Italia, sehingga dapat berkonsentrasi sepenuhnya di Liga Champions, kata Ancelotti kepada Sky Sport. Erik ten Hag ungkap alasan Arsenal melenggang di puncak klasemen Liga Inggris. Arsenal masih belum terkejar oleh tim manapun dalam persaingan merebut gelar juara Liga Inggris. Menurut menir Manchester United, Erik ten Hag, hal itu bisa terjadi karena The Gunners tidak dilanda badai cedera. Arsenal hanya kehilangan Gabriel Jesus dan Emil Smith-Rowe yang dengan cepat diperoleh penggantinya. Sementara kami terus-terusan harus menghadapi masalah pemain cedera. Tetapi Arsenal, hampir sepanjang waktu, skuad mereka sepenuhnya tersedia, tandas ten Hag.